Asanagi meminta maaf karena sudah menghabiskan koin yang mereka miliki, tapi Maki tak mempermasalahkannya dan Asanagi lanjut bermain memukul baseball di sana dengan penuh semangat. Maki penasaran apakah seorang gadis bisa memukul bola dengan kuat. Asanagi yang berhasil home run memberikan pukulan gratis ke Maki dan Maki langsung mencobanya meskipun tak yakin apakah ia bisa memukulnya atau tidak. Tapi Maki merasa sangat malu karena tak bisa memukul satu bola pun. Asanagi pun bertanya apakah ia harus menurunkan kesulitannya. Juga Asanagi memberikan beberapa saran ke Maki. Dan Maki yang mengerti saran Asanagi pun berhasil memukul bolanya dan membuat Maki merasa sangat senang. Itu membuat Maki menjadi ketagihan dan tak menyangka kalau Asanagi ternyata sehebat itu. Tapi menurut Asanagi itu karena ia sudah bersama Amamiyu sejak masih kecil. Amamiyu adalah orang yang sangat berbakat di berbagai bidang kecuali soal mata pelajaran, dan dapat memukul bola seperti ini merupakan sesuatu yang normal bagi Asanagi. Maki yang fokus mendengarkan Asanagi tak sadar jika bola terakhir yang bisa ia pukul sudah keluar. Setelah mereka menghabiskan semua koinnya dan Maki merasa kecewa karena tak berhasil memukul bola terakhirnya, tapi Asanagi tak mempermasalahkannya karena ada lain waktu untuk datang kemari dan Maki juga setuju soal itu. Asanagi juga sudah cukup lama tak berkeringat seperti ini. Maki juga merasa kalau waktu bermain mereka sudah cukup dan memutuskan untuk segera pulang. Tapi Asanagi tampak sedikit kecewa namun mengerti karena sudah sangat larut malam. Sebelum mereka pulang, Asanagi memutuskan untuk pergi ke toilet sebentar, sementara Maki akan menunggunya. Maki yang sendirian saat ini merasa sangat senang bisa pergi hari ini. Ia sudah menyendiri selama 3 tahun dan ini adalah sesuatu yang baru bagi Maki. Dan tiba-tiba seseorang menegur Maki yang sendirian, dan itu adalah Amamiyu yang juga sedang bermain. Amami yang dari kejauhan menyadari Maki memutuskan untuk mendatanginya, dan Amami tak datang sendirian melainkan ada Nita dan yang lainnya. Maki menyadari semua akan jadi buruk jika Asanagi kembali sekarang, sedangkan Asanagi sedang sibuk merias dirinya di toilet. Ketika Asanagi kebingungan, ia menerima panggilan telepon. Asanagi yang mengangkat telepon itu bertanya ke Maki apa yang terjadi, tapi Asanagi bisa mendengar suara Amamiyu di sana dan kembali ke Maki yang ditanya oleh Amamiyu. Tapi Maki hanya bisa menjawabnya dengan gugup. Amami curiga apakah Maki sedang menunggu temannya dan Maki mengiyakannya. Amami mengerti dan senang karena Amami melihat Maki yang selalu sendirian di kelas. Tapi Amami juga berkata jika Maki kesepian, Maki bisa menghubungi Amamiyu untuk menemaninya dan membuat Maki sedikit kaget. Juga Amami bisa menemani Maki makan siang bersama dan membuat pria di belakang mereka menjadi murka. Maki yang panik memutuskan untuk melarikan diri tapi ditahan oleh Amamiyu. Amami bertanya apakah Maki juga ingin ikut bersama mereka, yang membuat Maki kebingungan. Tapi Nita berkata untuk jangan mengganggu Maki. Tapi Amami yang penuh positif ini bertanya ke teman-temannya apakah mereka tak ingin berteman dengan Maki, dan membuat mereka merasa bersalah dan tak bermaksud seperti itu. Asanagi yang mendengarkan dari HP-nya menjadi terdiam karena serasa teman dekat satu-satunya direbut oleh teman masa kecilnya sendiri. Amami pun berkata karena semua setuju maka Maki bisa bergabung, tapi Maki menolak ajakan Amami. Itu membuat Amami terdiam kebingungan. Maki menjelaskan kalau ini bukanlah salah Amami dan pasti akan menyenangkan jika mereka bisa bermain bersama, dan itu sangat normal bagi Maki. Tapi Maki merasa tak pantas berada di sana dan mungkin saja beberapa orang tak menyukai kehadiran Maki di sana. Maki harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya atau ia akan merusak suasana di sekitarnya. Maki benar-benar merasa lelah memikirkan itu hanya karena dirinya lah yang selalu jadi penyebabnya. Maki juga menyadari dalam sebuah kelompok ada sebuah peran yang harus dipegang, tapi apakah itu harus selalu dipaksakan? Dan karena itulah Maki berpikir Asanagi butuh tempat untuk melarikan diri dari sana. Maki juga berkata kalau ia sudah berjanji akan bermain bersama temannya hari ini dan hanya berdua saja. Jadi Maki tak bisa bergabung dengan Amamiyu dan yang lainnya. Amami mencoba untuk menahan Maki, tapi Maki langsung pergi kabur sembari meminta maaf. Dan akhirnya Maki dan Asanagi bertemu kembali secara diam-diam, dan Asanagi berterima kasih karena sudah menjaga tas dan dompet miliknya. Maki menjadi sedikit canggung karena kejadian barusan, dan Asanagi sadar kalau kata maaf bukanlah hal yang tepat untuk dikatakan saat ini. Asanagi menjelaskan soal dirinya di masa lalu yang sangat menonjol, yang mana pintar dan juga cantik. Tapi Maki tampak tak mempercayainya, yang membuat Asanagi sedikit kesal karena terkesan sebuah kebohongan. Ketika Asanagi masih SMP dulu, ia selalu menjadi pemimpin seperti ketua OSIS atau semacamnya karena Asanagi senang mengambil inisiatif pertama dan semua orang bergantung padanya. Tapi ketika kelompok itu menjadi besar, pasti akan terjadi bencana di dalamnya, di mana terkadang seseorang dipaksa
dipaksa melakukan yang bukan peran mereka. Ketika mereka di dalam kereta, Asanagi lanjut menceritakan soal masa lalunya dan menyuruh Maki untuk duduk, yang membuat Maki merasa sangat malu. Tiba-tiba Asanagi dapat sebuah pesan yang isinya soal dirinya membuat marah Maki dan ingin minta maaf. Maki yang mendengar itu merasa sangat bersalah atas apa yang ia lakukan sebelumnya, karena pastinya ia sudah merusak suasana mereka. Tapi Asanagi berkata kalau Amamiya tak marah, tapi tampaknya sangat khawatir dengan Maki karena ia terlalu memaksa. Amamiya yang melihat Maki sendirian menjadi khawatir, dan tindakan sebelumnya bukan untuk menyakiti Maki atau semacamnya. Maki juga mengerti maksud dan tindakan Amamiya sebelumnya. Hanya saja Maki merasa sudah cukup jika bersama Asanagi seorang. Asanagi sudah menceritakan soal dirinya di masa lalu dan bagaimana Asanagi mengerti sulitnya mengelola suatu hubungan. Asanagi paham kalau Amami adalah gadis yang baik. Asanagi juga sama seperti Maki yang tak membenci kegiatan berkelompok seperti itu. Maki bertanya kenapa Asanagi tak memanggilnya lebih awal, tapi Asanagi beralasan ia bingung harus bagaimana karena ia tak pernah punya teman pria sebelumnya. Maki baru sadar kalau Asanagi sudah memperhatikannya sejak lama. Mungkin karena itulah kertas yang Asanagi berikan sebelumnya terlihat sangat kusut. Itu pasti Asanagi menulis ulang isinya. Asanagi pun mengelus kepala Maki dan bertanya ada apa dengan Maki yang tiba-tiba terdiam. Asanagi berkata kalau Maki boleh tidur dan Asanagi akan membangunkannya nanti. Ketika Maki tertidur, Asanagi merasa sangat senang dan berterima kasih atas apa yang Maki lakukan sebelumnya, dan cerita pun berlanjut.